Oke, Sobat Ada Podcast semuanya, kali ini saya sudah di gedung DPRD Kota Bekasi bersama Ketua Bapemperda Kota Bekasi. Kita akan dialog panjang ya mengenai peraturan-peraturan daerah Kota Bekasi, apa saja yang sudah dilaksanakan, ditegaskan, diregulasikan. Dan di sebelah saya ini sudah ada Ketua Bapemperda Kota Bekasi, ada Bapak Nikodemus Gojang. Halo, Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam, Mbak Resti. Gimana Pak kabarnya, sehat? Sehat, Mbak Resti. Alhamdulillah. Masih sehat kan? Masih sehat. Tapi emang menjadi penjabat pemerintah di Kota Bekasi harus sehat, Pak. Sehat. Harus punya energi yang baik. Amin. Karena kan menjadi ketua pejabat lah gitu ya, Pak ya. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Benar, itu banyak banget aspirasi masuk. Jadi kalau Bapak energinya nggak full nih, ke transfer ke teman-teman di masyarakat juga rada kurang ya Pak ya. Sulit. Makanya harus banyak minum vitamin ya. Betul. Pak Niko, di awal pembahasan kita nih mengenai undang-undang pemerintahan daerah Kota Bekasi. Nanti kita akan dialog panjang nih Pak ya, kurang lebih 60 menit ke depan gitu ya Pak, sekitar segitu. Tapi sebelumnya nih mungkin teman-teman Ada Podcast pengen tahu dulu kan biografi seorang Pak Nikodemus itu seperti apakah gitu ya. Karena kan kita tahunya Pak Nikodemus ini adalah Ketua Bapemperda Kota Bekasi gitu. Dan mungkin Bapak bisa sharing dulu nih Bapak hobinya apa, tempat tinggalnya di mana, seperti itu Pak. Jadi yang pertama bahwa rumah saya di Cibitung sana. Oke. Nah, kemudian hobinya nyanyi, Mbak. Oh, nyanyi. Pak Dewan hobinya nyanyi ya, keren banget ini. Apa jangan-jangan punya band? Pribadi? Nggak punya. Oke. Terus untuk meluangkan bakatnya di mana Pak? Ya di rumah aja kadang. Karaokean Iya, biasa ya sama teman Dewan. Iya, betul. Tapi happy banget sih emang kalau rutinitas yang padat harus punya hobi ya Pak ya. Iya. Itu untuk menstabilkan emosi Iya, biar nggak betul. stres banget. Betul. Terus selain sukanya apa lagi kira-kira? Ya palingan itu aja ya hobinya ya. Jadi nyanyi aja, paling olahraganya nyanyi. Itu aja. Oke. Kalau Bapak ini awal mula menjadi terjun di dunia politik itu Pak, jadi Ketua Bapemperda itu sejak kapan Pak kira-kira? Saya di politik itu dari tahun 2009 ya. 2009, Iya. sekarang udah 2022. 13 tahun, 14 tahun. Iya. 13 tahun ya. Luar biasa. Baru sih, baru. Wah, segitu udah lumayan ya Iya. Pak ya, udah lebih dari 10 tahun mah Iya. udah, wah senior ini. Dan itu Pak, awal mula Bapak terjun di 2009 itu gimana Pak? Kan ada saya nih baca ya sedikit biografi Bapak Iya. ini, dulu pernah jadi jurnalis. Gitu Betul. ya. Tiba-tiba beralih profesi, Betul. menjadi ikut partai politik ini seperti apa? Betul. Cerita-ceritanya gitu Pak. Jadi yang pertama bahwa memang basicnya adalah jurnalis dari tahun 1999. 1999. Saya udah di lapangan menjadi seorang reporter. Oke. Ya di salah satu media nasional di Jakarta, ya Rakyat Merdeka. Kemudian pindah lagi ke Jawa Pos Jakarta, yaitu Indopos di Jakarta. Tahun 2008, kemudian balik ke Bekasi, ya kan, ke Radar Bekasi, Jawa Pos juga grup. Nah kemudian di tahun 2011 ya memberanikan diri membuat koran sendiri. Namanya Bekasi Express. Bekasi Cetak, Express. itu harian juga. Ya. Nah, dan sampai sekarang masih ya kan membina kawan-kawan, tapi tidak lagi menjadi pelaku. Jadi ya kayak penasehat lah. Wih, Dewan Pembina. Nah, bina lah, karena itu salah satu hobi. Ya. Tadi kalau hobi nyanyi, jadi memang seni. Yang pertama nyanyi, tadi hobi nulis juga. Tadi nambahin satu poin lagi, hobi nulis. Jadi memang sudah mungkin bawaan orang kali Pak. Jadi itulah sekilas biografinya, memang basicnya adalah jurnalis. Gitu. Sampai sekarang pun, karena bagi saya jurnalis itu nggak ada pensiunnya. Sampai masih bernapas, ya kan, tetap akan menjadi jurnalis. Kan terus ceritanya ketika beralih profesi dari jurnalis itu gimana Pak? Iya, jadi 2009 itu saya
menjadi ketua tim pemenangan salah satu anggota DPR RI ya dari PDI Perjuangan, itu Bang Sukur Nababan ya. Selama 2 periode saya ketua tim pemenangannya, dan akhirnya karena bergaul sama kawan-kawan politik akhirnya terlanjur basah. Akhirnya diminta untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kota Bekasi. Awalnya nggak pengen, Mbak, nggak mau, tapi nggak tahu kenapa ya memang kecelakaannya baik. Kenapa tuh Pak? Saya juga penasaran. Memang saya nggak pernah mimpi untuk menjadi seorang politisi. Karena sebagai jurnalis lah ya? Iya, karena bagi saya nggak bisa berpura-pura. Artinya strike aja, strike to the point. Namun ya memang sekarang harus belajar, mau di politik itu ya intrik politik, tapi ingat bahwa politik itu bukan hal yang haram ya. Karena kalau ada bahasa di luar bahwa politik itu jahat, politik itu kejam, nggak seperti itu. Tapi kalau orangnya atau oknumnya ya mungkin ya. Tapi kalau politiknya sendiri adalah itu sangat suci, Mbak Resti. Kenapa? Bahwa politik itu mengatur kita semua, berbangsa, bernegara itu adalah di politik. Sehingga bagi saya politik itu tidak jahat, tidak kejam. Ya kan? Politik itu positif, karena dengan politik itulah kemudian pemerintahan kita, berbangsa bernegara kita ini kemudian tertata sesuai dengan aturan perundang-undangan kita, ya kan, ketatanegaraan. Yang atur siapa ya? Politik yang atur itu. Nah, sehingga saya berusaha untuk berusaha untuk mentransfer tadi bahwa mungkin ini sudah jalan yang di atas, maka ya saya harus serius untuk terjun ke dunia politik tadi. Artinya kalau kita cuma setengah-setengah saja, saya pikir tidak akan bisa menjadi apa-apa. Nah, sehingga saya putuskan ya udah. Bismillah. Nah, Bismillah saya fokuskan terjun ke dunia politik. Maka ya saya harus serius dan saya harus fokus untuk bagaimana membangun tata pemerintahan, ya kan, khususnya di Kota Bekasi ini sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, karena kan ada namanya trias politika itu kan ya. Jadi salah satu penentu kebijakan yang ada di pemerintahan daerah khususnya adalah legislatif tadi, yaitu kami di DPRD Kota Bekasi ini. Nah, saya mau fokus di situ, Mbak. Terutama setelah dipercaya oleh partai, bahwa saya dipercaya partai untuk menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bekasi, maka ya mau nggak mau harus energi, harus benar-benar all out, full totalitas ya Pak. All out untuk bagaimana melahirkan peraturan-peraturan daerah yang pro dengan masyarakat, ya kan. Yang pertama ada 2 selalu saya katakan sama teman-teman, bahwa yang pertama adalah bagaimana mengatur peraturan daerah ini mengatur sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah bagaimana peraturan daerah ini meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, ada 2 poin itu aja. Nah, sehingga bagi saya bahwa peraturan daerah itu tidak perlu banyak, tetapi bagaimana peraturan daerah itu berguna bagi semua kalangan tadi, dan memang fokus mengatur terkait dengan sosial kemasyarakatan dan juga fokus mengatur terkait dengan peningkatan pendapatan daerah tadi, itu yang jadi fokus. Oke, tapi saya tadi tertarik sama perkataan Bapak tuh di awal, saya tuh tipikal orang yang bukan pura-pura nih Mbak Resti gitu tadi ya. Nah, ini kan kita bahas mengenai partai politik gitu, politik dan lain sebagainya, ini kan mungkin karena ada podcast ini di sesi parlementer gitu Pak, ini tuh goalsnya pendengarnya adalah para milenial nih Pak. Sehingga para milenial kan juga lagi. Milenial. Oh iya, milenial. Kalau saya zilenial berarti. Lebih muda lagi dari milenial. Gitu Pak. Sehingga kan masih ada yang rada-rada rancu gitu loh di pinggiran para zilenial dan milenial nih mengenai apolitik ya. Politik gitu. Apolitik ya. Sehingga Bapak tadi bilang, saya ini bukan orang yang nggak bisa berpura-pura, selalu menampilkan wujud yang asli seperti itu ya. Nah, apakah di partai politik harus menampilkan wujud yang pura-pura itu gitu Pak? Bukan begitu, jadi maksudnya gini, maksudnya bahwa terkadang ada kebijakan-kebijakan yang memang harus ditempuh. Ya suka tidak suka, ya kan, terima tidak terima, itu harus kita lakukan. Karena untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi bukan kepentingan pribadi, apalagi golongan ya. Tetapi bagaimana berbicara, ya kan, kepentingan orang banyak. Yang tentunya tadi bahwa terkadang kita nggak menerima, tetapi harus menerima itu. Karena itu adalah konsekuensi tadi. Konsekuensi dalam
pemerintahan tadi, bahwa ada banyak kepentingan-kepentingan yang ada di tengah masyarakat, maka kita harus memilih mana kepentingan itu yang kemudian berguna bagi banyak orang, gitu Mbak. Jadi maksud saya kadang kita pengen menolak, tapi ternyata oh iya ini kepentingan. Jadi ada banyak sudut pandang orang. ya Pak yang harus Banyak sudut dipertimbangkan. pandang, Berat iya. banget kayaknya nih Pak Niko Nah itu tugasnya. makanya jadi agak mengkerut dikit. Kadang Tidak- ketika sudah coba menyuarakan, tiba-tiba yang disuarakan oleh masyarakat tidak diterima ya. Lah, itu Bapak salah yang satu- di demo ya. Itu Padahal salah memang- satunya. Iya ya. Karena ada kepentingan lebih besar mungkin. Iya benar. Yang kemudian kalau ini dilakukan maka kepentingan lebih besar ini bisa terhambat sehingga ya kita harus dalam tanda kutip tadi kita harus berpura-pura tadi untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak. Paham sekali, wah luar biasa, ini tugas yang sangat mulia ya sahabat ya. Tapi kita nanti akan bahas lebih panjang lagi nih Pak. Iya. Ini mengenai inti lagi nih, karena saya udah dapet nih ya frame-nya bagaimana kehidupannya Pak Niko ya selama menjadi ketua Bapemperda yang kayaknya berat banget ya. Pak Niko, tadi kan Pak Niko udah sedikit menceritakan sejarah perjuangan Bapak yang dari jurnalis menghibahkan diri ke Kota Bekasi, terus jadi Dewan Kemenangan saat Yeah. itu, dan akhirnya udahlah saya bismillah mau ikut aja, mau jadi perubahan di Kota Bekasi gitu kan. Akhirnya memilih PDI waktu itu kendaraannya ya. Yeah. Kenapa Bapak memilih PDI dari banyaknya partai yang ada di Kota Bekasi? Jadi yang pertama ini pertanyaan menarik. Ya. Bagi saya bahwa partai kami PDI Perjuangan adalah partai yang jelas jenis kelaminnya. Oke. Tadi yang saya katakan bahwa saya nggak bisa berpura-pura dan memang sangat pas dengan PDI Perjuangan karena saya melihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh partai kami PDI Perjuangan itu jelas. Jadi nggak ada yang abu-abu. Artinya kami selalu mengatakan bahwa NKRI Pancasila adalah harga mati. Harga mati. Itu salah satu perjuangan kami di PDI Perjuangan bahwa di mana kami ada kita harus menancapkan, membumikan Pancasila sebagai salah satunya ideologi bangsa. Nah itu yang saya sangat cocok dan memang itulah perjuangan kami ya selama ini. Kebetulan juga saya anak kolong Mbak. Ya. Jadi anak kolong itu anak tentara. Nah, jadi sama dengan perjuangan kami dulu, orang-orang tua kami bagaimana mempertahankan negara ini, bagaimana mempertahankan bangsa ini ya, negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga mempertahankan Pancasila bahwa hanya Pancasila satu-satunya ideologi bangsa ini yang bisa menyatukan semua kepentingan, bisa menyatukan semua suku bangsa, menyatukan semua kepercayaan yang ada menjadi satu dalam satu bingkai NKRI tadi. Itulah perjuangan kita di PDI Perjuangan. Luar biasa, satu ideologi ya Pak Satu ya? ideologi. Satu ideologi. Karena Pak Niko ini sebagai Ketua Bapemperda Kota Bekasi ya Pak, Bapak bisa sepil dong pengurusan di Bapemperda itu ada apa aja, tupoksinya seperti apa gitu Pak kira-kira ke teman dari Ya, podcast. jadi sesuai dengan aturan tata tertib kami di DPRD bahwa itu sudah baku Mbak, karena itu adalah undang-undang Ya. ya, bahwa di setiap DPRD itu termasuk Kota Bekasi ada namanya alat kelengkapan dewan ya, ada 4 komisi, ada AKD alat kelengkapan dewan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ada Badan Kehormatan, ada Badan Musyawarah, dan ada Badan Anggaran. Nah, salah satu marwah daripada DPRD sebenarnya terletak di mana? Itu tadi di legislasi tadi, yaitu di Bapemperda dulu namanya Banlek, ya Badan Legislasi, ya kan. Kalau sekarang udah dirubah di tingkat provinsi sama kota itu udah berubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Bapemperda. Nah, disinilah marwah legislatif karena dari 3 fungsi daripada legislatif adalah yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah budgeting anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Nah, di Bapemperda inilah fungsi pertama daripada DPRD itu adalah membuat peraturan-peraturan daerah. Kalau di pusat itu membuat undang-undang. Kalau kami di sini adalah peraturan daerah yang menjadi turunan daripada undang-undang. Nah, di sini ada 12 orang kami, ketua, wakil ketua, dan anggota. Kalau sekretaris itu ex officio. Sekretaris Bapemperda itu adalah ex officio-nya adalah sekretaris dewan, Pak Setwan itu. Nah, jadi ada 12 orang kami di Bapemperda. Oke. Kesan yang paling Bapak ingat sejauh ini ya menjadi ketua Bapemperda, baik itu kesan yang positif atau kesan yang bukan negatif yang maksudnya dalam tanda kutip gitu Pak ya. Ada nggak sih Pak yang paling menarik sampai sekarang? Aduh kayak lucu banget ya dulu gitu. Kalau tentunya ada, pasti ada. Artinya suka duka dan lain itu pasti ada.
Yang pertama bahwa memang banyak kawan-kawan dari beberapa stakeholder yang datang ya kan, silaturahmi ya, mereka diskusi kami, sehingga dari diskusi itulah kemudian muncul ide ya kan, bahwa ternyata di Kota Bekasi ini belum ada loh peraturan daerahnya ya kan, terkait dengan A, B dan C ya kan. Ya. Udah kami diskusikan, dari diskusi itu kemudian muncul sebuah judul tadi ya kan, salah satunya tadi yang sudah disahkan itu adalah pertama Perda Pesantren. Yang pertama saya menjabat di DPRD tahun pertama itu langsung undang-undangnya baru turun, langsung kami buat peraturan daerahnya. Itu pesantren udah disahkan sekarang. Kemudian lansia juga itu kami diskusi di sini. Ini yang menariknya tadi, bahwa kita juga pasti akan tua nantinya. Kita akan nanti akan menjadi lansia. Ini diskusi teman-teman di ruangan ini. Kami diskusi bahwa ternyata, oh iya ini harus kita buat ini peraturan daerah. Kenapa? Karena kita juga pasti akan tua loh ntar, lansia loh. Nah sehingga udahlah saya bikin judul, bahwa salah satu judul adalah peraturan daerah adalah mengatur terkait dengan lansia. Apa itu lansia yang diatur adalah, yang pertama bagaimana lansia SKTM ini juga dijamin oleh negara, dijamin oleh daerah. Ya kan, jadi bukan semua lansia loh ya, tetapi lansia yang SKTM, kategorinya. Nah, kalau lansia anaknya orang kaya kan nggak mungkin ditanggung sama negara gitu loh. Tapi lansia yang kemudian dia sebatang kara atau anaknya juga memang tidak mampu, nah itu yang ditanggung oleh daerah, bahwa nanti ada pasal-pasalnya, bahwa nanti ada insentif dari mereka, tapi nanti tinggal diatur di dalam badan anggaran berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk insentif daripada lansia, dan juga ke istilahnya mengutamakan mereka ya kan dalam segala hal lah, termasuk di tempat umum, di publiknya itu lebih mengutamakan lansia. Nah itu yang kami sering diskusi di ruangan ini, muncul ide. Dan yang terakhir tadi ya terkait dengan Raperda Properda 2023 itu nanti saya jelaskan. Salah satu ya poin yang paling penting itu di tahun 2023 adalah Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Itu juga hasil diskusi teman-teman ya. Akhirnya lahirlah usulan tadi dari kami, Properda namanya Properda Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2023. Tapi diusulkannya tahun sekarang. Nah itu salah satunya adalah rekomendasi udah masuk ya Pak ya? Sudah difinalkan di Properda, tinggal diparipurnakan untuk untuk diproses pembuatan pembentukan peraturan daerahnya itu. Tadi Bapak udah spill 3 perda yang memang udah diusung dari pemerintah Kota Bekasi, sampai kemarin waktu emang rame sih itu waktu Perda Pesantren ya Pak ya. Itu rame banget, tapi Bapak langsung cekap tanggap. Langsung respon gitu kan. Memang saya baca berita juga belum banyak sih Pak ada perda daerah gitu mengenai Ponpes itu, kayak masih gitulah ya Pak. Kita lebih duluan kita daripada Jawa Barat. Iya. Kalau menurut Bapak perda apa saja sih yang berawal dari muatan atau kebutuhan lokal daerah Kota Bekasi yang tadi gitu, selain dari Perda Pesantren, ada nggak Pak? Jadi rata-rata semua ya. Jadi unsur lokal gitu ya Mas? Iya, jadi dari undang-undang ini kan secara nasional. Kemudian kita merencanakan program pembentukan peraturan daerah itu, yang kita ambil adalah kepentingan lokalnya atau kebijakan lokalnya seperti apa. Nah itu yang kita kemudian diskusikan, kita rapat dengar pendapat dengan beberapa stakeholder ya, termasuk masyarakat dan juga OPD yang ada di eksekutif, untuk bagaimana kemudian peraturan daerah ini kemudian bisa menjadi lebih mengutamakan kepentingan lokal tadi. Ya, salah satunya tadi bahwa dari Perda wawasan kebangsaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana nanti di setiap jam 10 pagi ya, di tempat keramaian, baik itu di mall, di hotel, di resto, jam 10 pagi itu harus dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Itu di Kota Bekasi. Iya. Jam 10 harus mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan semua masyarakat yang ada di situ ya berdiri untuk menghargai. Itu setiap hari nanti kita akan susun di peraturan daerah itu, karena ini kan lagi proses, ya kan, lagi proses naskah akademik yang kemudian nanti dibahas di Bamperda dan di Pansus, baru kita paripurnakan untuk di lembar daerah kan. Ini menarik banget sih Pak ya, benar, untuk menguatkan ideologi kepancasilaan salah satunya adalah ya sering dinyanyiin lagunya.
nggak salah sih ya teman-teman ya, karena emang Pak Niko ini hobinya ngeband Ngeband. musik, jadi emang Betul. harus ya ini siasat yang paling keren banget. Saya suka ini dengan Iya. hal ini ya, karena ini out of the box Pak. Iya. Kayak belum ada nih. Sejauh saya cari berita, cari informasi, apalagi di Jawa Barat, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Iya, langka Gitu. ya. Langka, keren banget ini. Kalau ada Intinya- para netizen biasa Iya, bisa intinya di telepon. sini bahwa memang bangsa dan negara kita ini ya dalam tanda kutip tadi Ya. ya terancam dengan pihak-pihak yang ingin merongrong. Nah ini menjadi tugas kita bersama, terutama tadi Mbak Resti bilang milenial, yang milenial sekarang ini benar bahwa ini sudah 60% apolitik, 6-70% itu apolitik. Artinya apa? Mereka tidak pusing dengan politik. Yang mereka lebih mementingkan adalah bagaimana bermain gadget, ya, mau main game online, ya kan. Bicara politik mereka nggak mau. Yang penting kebutuhan Itu yang mereka bahaya. tercukupi. Iya, dan itu yang berbahaya karena ini generasi kita ke depan. Iya. 10-20 tahun ke depan ini bangsa ini seperti apa itu tergantung dari ya kaum milenial tadi yang usia di bawah 30 tahun atau 25 tahun ke bawah. Nah, ini yang kita mau tingkatkan bagaimana wawasan kebangsaan mereka, ya kan, cinta kepada tanah air itu kemudian tumbuh dari nurani ya sehingga menjadi sebuah kewajiban kita bersama bagaimana menjaga bangsa ini sehingga bangsa ini tetap ada, ya kan, tetap ada dan tidak akan bubar seperti yang terjadi di luar sana. Oke, sebelum kita sambung lagi nih Pak, nanti aku pengen tanya mengenai ini. Kabupaten Kota Bekasi itu tuh sering banget dijadiin contoh sama kota-kota selain Kota Bekasi maksudnya? Iya, gitu kan. Karena emang tadi ya program-program dari Bapemperda ini out of the box banget. Sampai di tahun ini udah ada beberapa daerah yang coba tuh dibanding seperti itu. Kesini ada Kota Batam ya Pak ya, Iya. Bangka Belitung dan sebagainya. Banyak dia minta masukan, evaluasi seperti apa gitu kan. Oke, sahabat ada podcast masih panjang ya pembahasan kita. Tapi buat sahabat ada podcast jangan di skip dulu. Boleh komen pertanyaan apapun sebanyak-banyak nanti bakalan dijawab sama Pak Niko ya. Kita ada sesi lagi nanti ya, baca requestan dari teman-teman Kota Bekasi nih, kaum milenial ada apa sih? Misalkan yang pengen privat kursus ikutan mau politik gitu kan boleh ya Pak ya? Boleh dong, Gak boleh. apa-apa gitu. Nah, ini kan salah Sangat satu boleh, sangat boleh. salah satu apa Pak? Strategi Edukasi. edukasi. Edukasi politik. Betul, edukasi politik. Dan tadi kita sempat bahas mengenai hari ini Kota Bekasi menjadi role model buat pemerintahan di daerah Daerah lain. ya, di daerah lain gitu. Khususnya Jawa Barat. Ya. Bahkan di luar Jawa Barat kemarin datang ke sini ya. Ya. Di Bangka Belitung, Batam, itu kan jauh banget Dari ya Sulawesi. Pak. Sulawesi udah beda provinsi. Bahkan gitu dari kan. dari Papua juga ada. Berarti kan ini peraturan-peraturan pemerintah dan rekomendasinya itu udah go internasional. Wow, udah go nasional bahkan Amin. gitu ya, Pak. Amin ya. Tapi gimana sih perasaan Bapak ketika hari ini di kepengurusan saya alhamdulillah banyak yang simpatik, banyak Iya. yang lirik sehingga banyak yang minta saran dan evaluasi ke Pak Niko gitu ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya bukan menjadi sebuah kebanggaan ya, artinya Masya Allah. tidak hanya semata-mata itu, artinya bukan itu yang kita cari, Iya. tapi bagaimana kita sharing ya antara pemerintah daerah, antara DPRD sharing bagaimana kemudian memajukan daerah masing-masing. Ya. Karena ya terkadang kan, ya tadi saya bilang tadi kita diskusi off air tadi bahwa masyarakat hanya tahu bahwa pemerintah ya kan tidak memperhatikan misalkan tidak memperhatikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Tapi mereka nggak tahu bahwa kami sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, cuman memang banyak kendala-kendala karena birokrasi tadi, Mbak. Ya kan, kayak peraturan daerah kan kami yang membuat, tapi yang melaksanakan adalah eksekutif. Mereka yang kemudian melaksanakan peraturan daerah itu, yang mengeksekusi. Nah, kami yang mengawasi. Nah, ini memang masih kurang sinergitas. Nah, ini yang harus tetap di apa namanya di matchingin lagi. Nah, kalau terkait dengan bahwa kebanggaan itu biasa Mbak dalam pemerintahan ya. Ya. Baik dari Jawa Barat, terus daerah Sumatera, daerah Sulawesi, Papua, Kalimantan datang kemari dan kami juga sering datang ke sana. Artinya kami konsultasi, kami sharing ya. Sharing bagaimana sih peraturan daerah ini, kemudian apa sih dampak positifnya, ada nggak dampak negatifnya? Oh nggak ada, ini yang kita contoh. Ini yang kita serap ya kan, kita terapkan di Bekasi atau sebaliknya mereka terapkan di daerahnya dengan kepentingan lokal mereka masing-masing. Ya. Nah, tadi Diskusi lah ya, Pak, sharing mereka, kita sharing. kebijakan. Apa sih kebijakan di sini yang bagus? Udahlah, saya adopsi dong di sana. Begitupun kami ke sana, kami adopsi yang belum ada di sini gitu loh, Mbak. Oke, tukar pandangan ya. Tukar Pak. pandangan. Oke.
Pak Niko ini kan secara umum tupoksi dari ketua pengurusan Bapemda, Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Oke, ini kan adalah menyusun, mengkoordinasikan, menyiapkan rancangan, program, itu juga melakukan harmonisasi dan juga pemantapan konsepsi ke lapangan, gitu ya Pak ya. Betul. Di tahun ini apa sih Pak rekomendasi tahunan yang Bapak akan ajukan ke depan dan juga tahun ini? Oke, jadi tahun ini sudah selesai, kami tahun 2022 udah masuk ke pimpinan Dewan, ada 21 rekomendasi. Raperda. Nah, ya, rekomendasi Raperda 21, 10 dari legislatif, 11 dari eksekutif. Ya, tahun 2022, dan kemudian ada susulan lagi dari eksekutif 3. Berarti 23? Tambah 3 berarti berapa? 24. Nah, tetapi dalam pembahasan Bapemperda kemarin, saya dan teman-teman Bapemperda sepakat bahwa yang satu kita hold ya, yang kita ambil hanya 2, berarti semua hanya 23. Karena ada namanya, kalau di Bapemperda itu ada namanya Propemperda tambahan. Nah, ini yang bisa masuk karena sifatnya urgensi. Apa yang 2 masuk itu salah satunya adalah terkait dengan cadangan anggaran cadangan pemilu tahun 2024, karena kan harus dianggarkan jauh hari, jadi 2,5 anggaran, 2 tahun setengah anggaran terus dianggarkan karena anggaran cukup besar, 75-80 miliar, maka tidak mungkin dianggarkan satu anggaran, maka dicicil lah, makanya namanya anggaran cadangan. Nah, itu kami setujuin. Yang kedua terkait dengan perizinan berusaha. Nah, itu juga karena perintah undang-undang di atas, maka itu wajib segera difinalkan untuk dijadikan peraturan daerah. Kami udah terima juga dan sekarang sudah ada di meja pimpinan untuk dipansuskan gitu, Mbak. Dan yang tahun 2023 besok kami ada 10 lagi, 10 inisiatif DPRD, inisiatif legislatif tadi ada 10, yang salah satunya adalah pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tadi. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan yang kedua juga yang salah satu poin itu adalah Perda Satu Data. Perda Satu Data itu apa tuh Pak? Perda Satu Data? Satu Data itu administrasi kita, karena kan kadang birokrasi ini panjang ya. Nah, kita mau sistem ya, Pak? Satu sistem. Contoh misalnya orang lahir, anak lahir ya kan, ini kan kadang pas mau sekolah anaknya ya baru ngurus namanya akta lahir ya kan. Nah, ini yang kemudian karena panjang birokrasi akhirnya mereka nggak urus, terima surat lahir dari rumah sakit tapi ngurus administrasi akta itu kadang lupa atau gimana, sehingga ada yang 2 tahun, ada yang bahkan akan sekolah TK baru ngurus. Nah, ini persoalan kita. Nah, sehingga kami bikin peraturan daerahnya Satu Data tadi, bahwa yang mana nanti begitu rumah sakit mengeluarkan surat itu langsung terintegrasi kepada Disduk Capil. Nah, jadi mereka langsung terdaftar menjadi warga baru. Begitupun warga yang meninggal. Kalau kemarin warga meninggal, RT RW surat kematian masuk ke kelurahan, baru dikasih akta lahir, akta kematian, ya kan. Nah, tapi yang hapus berbeda instansi, yaitu kecamatan, ya kan. Nah, sehingga kadang kalau dalam pemilu, iya kan, dalam pemilu itu orang yang sudah meninggal 10 tahun datanya masih ada. Iya, benar. Nah, ini yang kemudian yang kita mau benarkan, makanya kita buat perdanya yang namanya Perda Satu Data. Jadi nanti semua terintegrasi, begitu ada yang meninggal langsung update. Ada yang lahir update. Jadi nanti bisa kita update. Oh, satu hari misalkan per menit, per jam berapa sih yang lahir di Bekasi? Berapa sih yang meninggal di Bekasi? Jadi gampang terdeteksi ya Pak? Iya. Dan tersistematis. Betul. Luar biasa. Dan tadi saya menarik tuh peraturan wawasan Pancasila dan wawasan Pendidikan kebangsaan. Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dari outputnya Perda itu apa Pak? Itu salah satunya tadi. Bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat milenial yang pelajar ya, untuk bagaimana mencintai bangsanya, mencintai keberagaman yang ada di negara kita ini yang kita cintai, karena memang dari medsos ini kemudian ini hal-hal yang dalam tanda kutip tadi tidak benar atau hoax tadi ini karena dilakukan secara masif dan terus menerus akhirnya orang menjadi percaya, jadi kebenaran. Padahal itu adalah berita bohong atau berita yang
fitnah katakanlah. Nah ini yang mau kita gerus tadi dengan bagaimana memotivasi atau mengedukasi masyarakat bahwa tetap konsisten bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang satu, ada NKRI dan punya dasar atau ideologi kita adalah Pancasila. Nah ini yang kita mau terapkan. Salah satu tadi adalah bagaimana mengimplementasikan kepada masyarakat bahwa Indonesia Raya itu harus kita kumandangkan. Ya, kita harus ingat bahwa kita ini pernah merdeka, pernah dijajah. Nah, dan dengan nanti Perda ini keluar, maka salah satu poin tadi bagaimana kita mendoktrin ya masyarakat bahwa kita ini adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang punya sejarah, yang dijajah kemudian merdeka, gitu loh. Ya. Dan kita punya ideologi Pancasila, nanti kita tanamkan nanti. Jadi semua nanti tidak hanya pendidikan, tapi juga masyarakat sipil, masyarakat swasta, ya kan ini juga nanti bisa diberikan pelatihan terkait dengan bagaimana berbangsa bernegara, bagaimana mengamalkan Pancasila, tidak hanya sekedar menghafal ya, tetapi bagaimana mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita mau buat. Gitu. Yang paling menarik untuk bisa melekatnya gitu Pak nilai Pancasila di hati-hati para zilenial dan milenial itu di Perda itu seperti apa Pak? Yang tadi saya bilang bahwa pendidikan kurikuler dan ekstrakurikuler tadi. Jadi masuk ke dalam pendidikan sekolah ya Pak ya? Sudah masuk sekarang, cuman kita lebih lebih spesifik lagi untuk bagaimana mendoktrin pelajar-pelajar bahwa ingat loh kita ini bangsa yang merdeka, pernah dijajah tadi, dan kemudian kita punya lagu kebangsaan, kita punya ideologi ya kan. Nah ini yang kita mau lebih kencang lagi lah untuk memberikan pemahaman, mengenai edukasi kepada masyarakat milenial tadi ya. Dan juga kepada masyarakat yang lain bahwa kita jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang kemudian belum valid kebenarannya. Yang membuat Bapak resah apa sih Pak dari kaum zilenial dan milenial sampai Bapak menerbitkan pendidikan Pancasila dan kebinekaan ya? Yang tadi, jadi bahwa kita ini sudah secara tidak langsung sudah diteror ya. Jadi diteror secara psikologis. Nah, ini yang berbahaya nih kalau generasi kita ya Pak. Iya, kalau teror kita dengar selalu teror bom itu masih biasa itu sebenarnya. Itu masih biasa. Ya. Tapi yang berbahaya itu ketika teror psikologis tadi. Sehingga doktrin tadi masuk, ya kan? Nah, sehingga orang lupa, sehingga orang kemudian malah membandingkan antara ajaran teologi dengan ajaran ideologi. Nah, betul. Ini yang selalu di medsos itu dikupas. Betul. Bahwa hormat bendera itu haram hukumnya. Betul. Ini kan berbahaya. Bahwa membandingkan antara kekuasaan yang mau kuasa dengan kekuasaan yang di dalam pemerintahan tadi yang artinya duniawi tadi. Ini yang kita mau gerus tadi. Bahwa tidak ada, bahwa antara teologi dan kemudian ideologi itu ya sangat jauh berbeda. Ajaran Tuhan ya yang Maha Kuasa dengan tata pemerintahan berbangsa bernegara ini ya jangan disamakan. Kita punya landasan dasar adalah teologi jelas. Ya. Oh, itu landasan dasar kita selain ideologi Pancasila tadi bahwa tertinggi adalah ajaran kita masing-masing kepercayaan yang diakui oleh bangsa kita ya. Itu menjadi dasar utama. Ya. Kemudian turunannya adalah ya ideologi Pancasila tadi. Nah, gitu loh. Ya. Sehingga orang tidak lagi menghubungkan, oh ini nggak boleh, ini bicara teologi ini haram ya. Nggak bisa karena ada aturan tadi. Karena negara kalau nggak diatur dengan tata pemerintahan ya mau jadi apa? Ya kan kalau hanya diatur hanya hukum teologi tadi, nggak diatur dengan hukum tata negara ya negara bisa hancur kemana-mana, bisa jadi negara serikat kita kan. Nah, ini yang kemudian diciptakan oleh para pendahulu kita terutama Bung Karno bagaimana merangkul semua tadi kepentingan, merangkul semua perbedaan tadi menjadi satu kesatuan yang berbeda-beda tetapi bisa menyatu untuk kepentingan bersama. Nah, itu, Pak. Oke. Tadi Pak kan Bapak bilang ya ada 23 rekomendasi rancangan peraturan yang akan masuk di tahun 2023 atau direalisasikan ya Pak tepatnya ya? Maaf, tahun 2022 kemarin tadi saya ngomong. Yang 2023 itu baru ada 10. Baru ada 10. 10 itu inisiatif DPRD. Nah, kami juga menunggu dari inisiatif eksekutif sampai sekarang belum ada. Kami lagi nunggu sampai bulan depan ini
Ya kalau nggak ada kita lewatkan saja. Oke, berarti sekarang masih 10 tertampung Masih ya Pak 10. rancangan undang-undang. Iya. Oke. Dari 10 rancangan Tahun 2023. 2023 ya, Iya. kita bahas 2023. Apa sih Pak hambatan dalam penyusunan undang-undang ini nih? 10 undang-undang ini dan juga hambatan dalam implementasinya kira-kira ada nggak Pak? Sebenarnya hambatannya kecil ya, nggak Kecil. terlalu Masih bisa besar. dibendung ya, Pak ya? Iya, kecil Kak. Artinya biasanya menghambat itu tadi adanya pro dan kontra, ya kan. Sama kayak kemarin kami buat raperda pelestarian seni dan budaya. Ini kan masih ada aja yang pro dan kontra terkait dengan kepentingan-kepentingan yang tanda kutip tadi. Tapi ya alhamdulillah kami bisa menyelesaikan dan sekarang sudah masuk ke ke pimpinan dewan untuk segera dipansuskan. Ya. Nah, nanti ada lagi tuh. Jadi perdas pelestarian kesenian dan kebudayaan. Nah, ini baru ada loh. Ini kan luar biasa sebenarnya. Artinya kalau masyarakat luar sana mengatakan bahwa dewan hanya pelesiran ya nggak apa-apa, itu kan kritikan kan bagus untuk kita jadikan sebuah landasan kita untuk bagaimana memotivasi. Tapi yang jelas bahwa di DPRD ini semua punya tupoksi yang berbeda. Kami di Bapemperda ini punya tupoksi bagaimana merancang peraturan daerah ini menjadi sebuah peraturan daerah yang pro kepada masyarakat banyak, ya kan. Tadi peraturan daerah terkait dengan sosial kemasyarakatan dan yang kedua adalah terkait dengan peningkatan PAD tadi. Nah itu ada dua aja tuh yang diputar, bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana mengatur sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi itu loh, Mbak. Oke. Ini sebelum pertanyaan inti, udah panjang banget tapi masih ada pertanyaan inti ya Pak ya. Karena kalau berbicara mengenai Kota Bekasi, ini kan beberapa bulan yang lalu ini rame banget dengan isu-isu kekerasan seksual, pelecehan seksual, perempuan dan anak gitu Pak. Ini juga rame ya, menarik perhatian para netizen Kota Bekasi. Apalagi sekarang lagi rame banget lah, lagi aware banget sama isu-isu kayak gitu ya Pak ya. Nah, kemudian juga saya dapat isu ketika ada pemerintahan perempuan yang menaungi perempuan dan juga anak. Ini mengusulkan undang-undang perlindungan anak dan perempuan yang memang mengarjensikan perihal gender saat itu ya. Dan mereka mempertanyakan nih kira-kira gitu seperti itu ya Pak ya ke Pak Niko, mungkin hari ini bisa berkesempatan sejauh apa tindak lanjutnya? Yang pertama Mbak, jadi Perda ini sudah kami godok di Bapemperda, sudah kami finalisasi, ada 3 perda. Itu memang perintah undang-undang ya, karena sudah ada undang-undang baru, undang-undang terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak dan gender. Istilahnya? Ya pokoknya terkait dengan gender. Jadi kalau dulu itu nyatu. Nah, kalau sekarang karena kita kan payungnya kan dari undang-undang. Sekarang undang-undang ini terbaru, undang-undang tahun 2021 ya kalau nggak salah, 2021. Nah, ini yang harus kita implementasikan nanti di Kota Bekasi. Maka karena perintah undang-undang, maka eksekutif kemarin sudah memberikan kepada kami hasil naskah akademiknya dan kami di Bapemperda Mbak sudah memfinalkan itu. Jadi kami sudah konsultasi ke kementerian, konsultasi ke Biro Hukum Jawa Barat, dan sekarang sudah masuk ke tingkat pansus. Jadi nggak lama lagi peraturan daerah akan keluar, ya kan. Mudah-mudahan nanti ketika 3 peraturan daerah terkait dengan pengarusutamaan gender, ya kan, pengarusutamaan gender, kemudian pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak ini sudah jadi terpisah perdanya. Ini bisa lebih bisa lebih membantu stakeholder, terutama pihak kepolisian ya kan, sebagai aparat hukum. Ini bisa menjadikan dasar khusus di Kota Bekasi untuk bagaimana meminimalisir terjadinya pelecehan terhadap perempuan, pelecehan terhadap anak maupun dalam gender tadi. Nah, jadi mudah-mudahan, jadi memang ada poin-poin tadi yang dari undang-undang tadi memang harus kita terapkan di Kota Bekasi sehingga menjadi landasan tadi bagi aparat maupun stakeholder yang ada di Kota Bekasi dalam melaksanakan atau menegakkan peraturan daerah ini. Karena kami bersama eksekutif adalah bertugas untuk membuat peraturan daerah, merancang dan membuat peraturan daerah, dan peraturan daerah yang dibuat untuk dilaksanakan. Nah, maka ayo sama-sama kita awasi
bagaimana penegakan perda yang ada di Kota Bekasi ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi. Dan harapan kami masyarakat Bekasi, Kota Bekasi khususnya ini lebih proaktif. Nah, jadi proaktif di dalam hal-hal yang menjadi kepentingan publik dan tidak cepat mengkonsumsi berita-berita yang belum benar, yang belum pasti kebenarannya. Harus cross check dulu sehingga tidak misinformasi. Nggak ditelan mentah-mentah ya, Ya, Pak ya? mentah. Itu yang paling utama karena di medsos ini sudah sangat masif hal-hal yang bersifat belum ada kebenaran tapi terus dilakukan, ini yang membuat masyarakat menjadi percaya. Nah, hati-hati sehingga harus benar-benar memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Nah, gitu, Mbak. Luar Terima kasih. biasa. Jadi teman-teman ada podcast, dari kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah walaupun ini program-program yang diajukan sama Pak Niko keren-keren, tapi tanpa sinergitas teman-teman dimanapun berada ini kayaknya nggak berdampak dengan semaksimal mungkin ya. Jadi kita harus ada kesalingan yang sama-sama untuk memajukan Kota Bekasi. Dan di akhir kata Pak Niko terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman ada podcast ya Pak ya. Jangan Terima kasih ada podcast. Ya, jangan lupa like dan juga komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.